Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Car Vlog Black Painting. Di episode kali ini, seperti yang teman-teman lihat, aku udah lama nggak buat vlog untuk mobil ya. Dan hari ini aku akan membuat kembali video sedikit ya, menggunakan dig hijau ini. Kemarin kan terakhir mobil ini update-nya itu mengenai suspensi ya. Setelah kita tinggikan apa saja yang menjadi kendala ataupun permasalahan problemnya ya. Jadi nanti aku akan ceritain tentang beberapa permasalahan atau kendala ya, dan kekurangan dan kelebihannya juga teman-teman. Jadi teman-teman stay aja terus untuk video kita. Ini aku mau ngisi minyak dulu dan aku akan melanjuti perjalanan seperti biasa ya ke Indrapuri. Jadi udah dua kali lah selama peninggian shop ini aku udah kesana untuk ngetes sebelum aku buat video ini. Jadi kan kalau aku nggak ngetes dulu, jadi aku nggak tahu harus memberikan apa sih kepada teman-teman ya. Jadi singkat cerita begini, karena pengetesan mobil ini kan di dalam kota seperti ini dan di kampung itu sangat berbeda jalannya, karena di sana jalan yang kita tempuh itu untuk ke kebun atau ke daerah sana lah, itu jalannya nggak bagus, bebatu dan pokoknya jalannya jelek lah teman-teman ya. Jadi nanti aku akan ceritakan beberapa kendala dan kelebihannya ketika kita meninggikan suspensi yang mobil DX ya. Oke, stay tune terus. Oke, kita isi minyak dulu guys ya. Start up. Oke, aman. Oke guys, setelah kita isi minyak ya, 50.000 belum naik. Oke, minyaknya baru terlihat teman-teman ya. Setengah balok. 50.000 itu sudah wajar sekali dari kosong ya. Ini kita udah sampai di rumah. Jadi untuk pertama kali aku akan menjelasin kekurangan dari meninggikan suspensi ya. Kekurangannya itu kita mulai dari kekurangan dulu lah, jangan kelebihannya dulu ya. Jadi kekurangan dari peninggian suspensi ya. Suspensi Corolla DX itu berada pertama itu ya, yang paling terasa aku kemarin itu yang di sebelah kanan. Mungkin ada baut yang nggak pas atau apa, kemarin sempat kendala, dia pernya tuh geser teman-teman. Dan kenapa bisa geser? Ini kurang nampak. Itu pernya geser karena kan kita udah pakai yang tebal tuh 2 biji. Jadi mungkin karena kan bautnya udah kita ganti yang panjang, jadi kurang kencang mungkin kemarin aku ngikatnya, jadi sempat geser dan itu berefek ke setir. Waktu kita belok patah itu dia suara teman-teman, krep gitu kan. Tapi ini sudah aku perbaiki. Itu yang menjadi kendala pertama kalau nanti teman-teman meninggikan suspensi ya. Yang kedua berada di belakang, itu di ban belakang, seperti ada ketika kena jalan yang jelek itu seperti ada suara dari per semacam suara per lah gitu teman-teman ya. Untuk yang bagian belakang teman-teman bisa dengar seperti ada suara per. Apa gesekan per kita juga belum cek. Nanti nextnya aku mau ngecek juga yang belakang. Yang belakang ini aku belum bisa kasih tahu penyebabnya kenapa teman-teman ya. Dia pokoknya seperti ada suara per lah pokoknya teman-teman gitu ya. Tapi karena aku belum ngecek, jadi aku nggak bisa kasih tahu ke teman-teman. Dan itu dua kekurangan yang menurut aku sangat
terasa ketika kita meninggikan suspensi untuk pertama kali ya, karena dia akan menyesuaikan bodi mobil semuanya, kaki-kaki disesuaikan kembali setelah kita tinggikan ya. Terus yang lainnya itu cuman kecil-kecil saja. Setelah begitu kita naik itu ada limbung sedikit lah teman-teman ya, tapi nggak limbung kali juga ketika kenceng saja. Begitu kekurangannya. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Oke, jadi kelebihan pertama itu setelah kita tinggikan suspensi teman-teman ya, itu kita akan ngerasa mobil itu ketika kita kendarai ya, dari segi mengemudi nih. Seperti aku yang pendek, tinggi aku nggak sampai 170, jadi kita melihat pandangan ke depan tuh lebih tinggi, seperti kita naik nggak semacam naik sedan gitu teman-teman ya. Jadi handling kita di depan itu lebih enak dikontrol. Terus ada beberapa kelebihan lain, seperti kita kena gravel jalan yang kurang bagus, jadi dia bisa mengkondisikan mobil itu lebih lembut ketika di main ya. Dan kalau di dalam ini, kalau full, aku udah pernah kemarin full juga, itu kita nggak mentok ketika kena jalan-jalan jelek ya. Sebelum aku tinggikan, kalau nanti aku kasih nampak jalan yang aku kesana ya, kebun itu emang sangat jelek, dan kalau kita naik penuh orangnya itu pasti bakal mentok di ketika dia main, kena samping atau belakang gitu teman-teman ya. Ketika kita udah tinggikan itu nggak kena lagi. Terus ini yang sangat terasa ya, kalau kita bawa itu di setir. Setir itu terasa lebih ringan, biarpun mobil ini kan nggak pakai power steering, tapi kita berasa pakai power steering di mobil ini. Ketika dia udah jalan sedikit pun, dia jalan itu sudah enak, kecuali mobilnya mati atau nggak jalan sama sekali baru keras teman-teman ya. Jadi ada beberapa emang kekurangan dan kelebihan ketika kita tinggikan suspensi. Ini yang paling berasa ya teman-teman, ketika kita buka pintu, ini jarak kaki kita udah jauh ke tanah. Kalau aku sendiri itu dari kursi itu udah nggak sampai lagi ke tanah nih teman-teman. Nah, itu jaraknya ya. Kalau sebelum aku tinggikan, ini kita bisa langsung kena ke aspal ketika kita mau keluar teman-teman ya. Ya. Jadi begitu saja review singkat aku mengenai suspensi, meninggikan suspensi Corolla DX. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk like, dan juga kalau teman-teman ada ingin bertanya, teman-teman bisa komen saja di video kita ya. Mungkin itu saja, nanti aku akan kasih cuplikan video perjalanan yang di sana itu gimana sih ya teman-teman. Oke, thank you telah menonton, say goodbye. Beginilah jalannya guys ya, sangat parah sekali. Dia bisa sampai dengan selamat guys.
move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinion.